Oke, mantap udah ke record. Semoga wifi-nya tetap pada kelancaran yang seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi modul yang sebenarnya, ini ada sedikit recall-recall dikit mengenai materi yang kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu tentang sifat habis dibagi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sifat habis dibagi ini, boleh nonton video record sebelumnya. Bang, di mana bang videonya bang? Di sini. Nggak ada di sini sih, di YouTube gitu. Oke? YouTube-nya apa bang? Ketik aja welcampus.id kalau nggak salah ya. Ntar ada kok. Oke, ini ada sifat dibagi. Ada habis dibagi dua itu kayak gini sifatnya. Habis dibagi tiga, habis dibagi empat, habis dibagi lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ya itu doang sih, sampai 11 doang. Jadi yang belum paham silakan dibaca lagi. Gitu. Dicoba-coba lagi, latihan lagi karena ini sangat penting gitu. Nah, ada soal-soal yang kemarin kita bahas. Catatannya udah saya drop di grup. Cuman belum saya masukin di drive. Ntar malam ini saya masukin sekalian sama yang ini catatannya. Ini modulo part 2. Sip. Oh, C. Sip. Buat yang mic-nya masih nyala, saya ini ya, izin mute gitu. Oke. Hari ini kita bakal bahas modulo yang sebenarnya gitu. Jadi kemarin tuh cuman sebagai pengantar gitu ya. Pengantar modulo istilahnya. Sekarang kita bakal bahas modulo yang sebenarnya. Bang, susah nggak bang modulo itu? Sebenarnya modulo itu simpel-simpel banget sih. Mirip kayak persamaan linear satu variabel gitu. Cuman menurut orang kadang susah, kadang nggak paham karena emang materinya nggak dibahas di sekolah. Layarnya hitam apa cuman di saya? Nah, ada yang nanya tuh guys, apakah hitamnya cuman di Switch atau di teman-teman juga? Apa gimana? Apa mungkin laptopnya belum nyala Switch gitu? Coba nyalain dulu laptopnya. Gimana guys? Apakah kelihatan guys? Tolong respon dong yang ini. Harusnya udah kelihatan ya? Ya nggak? Udah share screen. Oke, sip. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya kali ini. Emang kayak gitu sih ya tiap saya masuk. Jadi mohon maaf aja kalau wifi-nya agak lemot. Oke, hari ini kita bahas modulo. Kebanyakan orang belum tahu apa itu modulo. Biasanya yang tahu sih anak-anak ini ya, yang suka ikut lomba MTK atau Infor gitu. Soalnya emang dipelajarin. Bang, kenapa bang dibahas bang? Karena bisa jadi di UTBK masuk gitu. Karena modulo itu sebenarnya soal-soal yang bisa dibilang dikatakan sebagai soal logika ya. Jadi ya sah-sah aja kalau dimasukin ke ini karena ke UTBK karena emang cara ngerjainnya pun dengan logika sebenarnya gitu. Bang, bakalan masuk beneran nggak? Ya nggak tahu, bukan saya yang rumus kan. Oke, modulo. Apa sih modulo itu? Nah, modulo dalam matematis itu adalah operasi. Jadi ini tuh operasi. Saya ini aja. Operasi, bukan operasi yang di rumah sakit itu ya. Operasi matematis lebih tepatnya. Biar nggak protes nih, Bang, jangan tulis operasi aja, ntar salah ini. Oke. Operasi matematis. Nah, apa itu operasi matematis? Mungkin teman-teman udah kenal operasi matematis yang lain. Misalnya tambah, bagi, kurang, kali, dan sebagainya. Nah, modulo juga merupakan salah satu dari kawan-kawan itu tadi, yaitu operasi matematis. Gimana operasinya, Bang? Oke, kita bahas sekarang. Modulo biasanya dilambangkan sebagai ini simbolnya, mod, MOD. Saya kasih tanda kutip ya. Jadi kalau ada lihat soal atau
pembahasan gitu tulisannya mod. Itu artinya modulo guys, nggak ada yang lain gitu. Oke, modulo itu membahas tentang spesifik kepada sisa bagi suatu bilangan. Jadi kalau saya punya suatu bilangan A, jika dibagi B akan menghasilkan misal hasilnya misal M dan sisa N. Jadi ketika saya bagi bilangan A dengan bilangan B, jadi A dibagi B, itu akan menghasilkan bilangan M. Jadi hasilnya itu adalah M dan sisanya adalah N. Bang, sisa N itu maksudnya apa? Kalau kita bagi bersusun tuh yang bagian bawah itu disebut sebagai sisa. Ketika udah nggak bisa dibagi lagi. Nah, kalau kita tuliskan dalam operasi modulo itu adalah jika dituliskan, ini apa nih komen-komennya? Kak, nanti boleh bahas yang soal grup. Siap, aman. Wah, dipastein dong. Siap, siap, siap. Maaf Kak, sebelumnya ini baru mulai Kak. Soalnya aku kan baru masuk. Iya, siap, baru mulai guys. Jika dituliskan dalam operasi modulo. Wah, di sini ada air yang jatuh guys dari langit. Semoga nggak ribut ya. Jika dituliskan dalam operasi modulo itu menjadi A mod B sama dengan. Nah, kalau di operasi biasa, kalau operasi A dibagi B, itu kan sama dengan sisa hasilnya kan, yaitu M, ya nggak sih? M koma sekian gitu. Soalnya kan ini kan nggak habis dibagi kan, jadi pasti desimal gitu. Nah, kalau di modulo, itu tuh bukan hasilnya yang menjadi output atau keluarannya gitu, tapi sisanya yaitu N. Jadi artinya apa? A mod B itu mengartikan kalau A dibagi B, maka sisanya berapa gitu. Ya sisanya adalah N. Contoh Bang, contoh. 4 mod 3 gitu guys. Sama dengan berapa? 4 dibagi 3 berapa tuh guys? Satu kan? Kalau kita bagi bersusun nih, 4 dibagi 3. Berarti kan sini satu guys, sini 3. Kita kurang seperti biasa, ini hasilnya 1. Apakah satu masih bisa dibagi 3? Udah nggak bisa. Maka, waduh, bentar guys, saya ini dulu ya, soalnya agak ribut ini. Apanya? Oke, semoga hujannya sudah tidak terdengar ya. Oke, yang di bawah ini itu disebut sebagai sisa bagi. Ya, seperti yang kita tahu ya dari SD ya. Nah, yang di bawah itu disebut sebagai sisa bagi. Maka jawaban dari 4 modulo 3 adalah satu. Tapi satunya diambil dari yang bawah ini ya guys ya. Jangan sampai milih satu yang ini nih. Nah, salah tuh. Jadi 4 kalau dibagi 3 bersisa satu. Kayak gitu. Apakah definisi modulo sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada langsung tanyakan di komen guys. Apakah masih ada yang kurang dimengerti mengenai definisi ini? Tidak kak? Oke aman guys. Kita lanjut kalau nggak ada ya. Itu untuk definisi. Masih kurang ngerti kak? Oke saya ulangi lagi ya. Sedikit lebih jelas. Suatu bilangan A jika dibagi B menghasilkan M dan N kan. M-nya tuh yang ini guys. M-nya tuh yang ini guys. Ini M, ini N. Nah, iya kan?
4 dibagi 3. Jadi bilangannya itu adalah A-nya 4, B-nya 3. Menghasilkan M, yaitu yang ini satu dalam hal ini kasusnya, ya. Contohnya gitu. Dan sisanya itu adalah satu juga kebetulan. Jika dituliskan dalam operasi modulo, itu tulisannya kayak gini. A mod B sama dengan N. Artinya, A dibagi B bersisa N. Bang, A, B, dan N tuh apa sih sebenarnya? A, B, dan N tuh variabel, guys. Terserah nanti mau diisi dengan angka berapa gitu. Ini kan sebagai general doang, jadi saya pakai variabel gitu. Nah, jadi operasi modulo itu menanyakan tentang sisa bagi suatu bilangan. Bang, coba pakai contoh lain bilangannya. Oke, guys. Contoh lain. Eh, berapa ya? Karena yang hadir 31, kita pakai angka 31. Mod, karena saya ulang tahunnya tanggal 13, jadi kita pakai tanggal 15 misalnya. Nah, 31 mod 15 berapa tuh, guys? Ya udah tinggal bagi bersusun aja gitu kan. Di sini 31, di sini 15, kayak yang kita tahu di SD kan. 31 bagi 15 dapatnya 2 di sini kan. 2 dikali 15 ya 31 dan seterusnya. Kita kurang dapat satu. Apakah satu masih bisa dibagi 15? Udah nggak bisa. Maka si satu ini disebut sebagai sisa bagi. Yang ini kalau kalian mau tahu ini sebagai hasil bagi. Walaupun keberadaannya di sini tuh sebenarnya nggak dianggap sih. Jadi ya sebagai pelengkap aja gitu. Maka 31 mod 15 adalah ya udah ketika 31 dibagi 15 sisanya berapa, guys? Ya udah kelihatan kan nih saya tulis nih sisanya nih adalah satu. Oh, cereh. Oke ya. Kita lanjut ke sifat-sifatnya kalau udah dengan definisi. Kak, tapi kalau di soal UTBK namanya mod juga nggak? Biasanya kalau di UTBK tuh nggak munculin operasi modnya. Kita sendiri yang ngira-ngira, oh ini pakai modul ini gitu-gitu. Kayak soal yang dipastein oleh siapa ya tadi ya? Oleh Sweet Seventeen tuh. Ada di atas tadi nih. Kalau nggak saya pastein ulang nih di chat. Serat. Nah, biasanya soalnya kayak gitu, guys. Nggak langsung menuliskan kalau itu adalah modulo gitu. Jadi kita yang harus cari. Karena ya seperti itu kan soal UTBK kan. Kalau dituliskan secara modulo itu kayaknya 98% nggak bakalan ada gitu. Kenapa? Karena kalau kalau pandangan saya sebagai perumus soal ya, kalau kita tuliskan soal itu sebagai misal, tentukan bla 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 mod gini. Nah itu tuh sebenarnya bisa diprotes. Kenapa? Karena ya kurikulum kita kan nggak bahas modulo kan. Jadi ya biar nggak diprotes gitu, dibuatnya dalam soal cerita. Yang mana soal ceritanya itu ya tersirat tentang modulo gitu. Jadi nggak melulu langsung to the point gitu, guys. Biasanya angka pangkat gede. Ya nggak selamanya juga sih. Biasanya ya benar biasanya. Oke, kalau nggak ada masalah sama definisi ini, kita lanjut ke sifat-sifatnya, guys. Kalau ada pertanyaan, silahkan saya tunggu 1 menit dari sekarang. Halo Kak, Oke, 30. mau tanya. Ya, Hmm, silakan bertanya kalau mau bertanya. Semisalnya nih, ini kan cuma satu kali turun doang kan? Bisa nggak kalau baginya tuh kayak berapa kali turun gitu? Oke, siap. Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, kita coba ya. Dan itu emang akan kita bahas setelah ini. Contohnya, berapa ya? Bagi yang banyak banget ya. Tolong bantu guys, cari angka yang bisa dibagi bersusun banyak-banyak gitu. Misal 12, 32 misal, dibagi berapa enaknya?
Bagi berapa nih guys enaknya? Bagi 5 aja kali ya. Oke. Contohnya 1232 dibagi 5. Nah, ya udah kayak biasa kan. Berarti ini example. Karena satu nggak bisa dibagi 5, berarti 12 dibagi 5 itu 2. Berarti di sini 10 dikurang. Oke, agak miring. Nah, dikurang. Berarti di sini 2, 3, 2. Bang, apakah ini udah selesai di sini nih? Apakah yang 232 ini udah bisa disebut sebagai sisa bagi? Apakah ini sisa bagi? Coba kalau coba cek ini, jawab di kolom komen nih. Menurut kalian apakah 232 disebut sebagai sisa bagi? Yuk, yang jawab lulus UTBK nanti. Amin. Bukan belum tidak. Oke. Kata Kamila belum, kata Al belum, bukan, kata Ende belum. Oke. Oke, sip. 99% menjawab belum. Dan jawabannya adalah secara matematis ini adalah sisa bagi. Jadi 232 itu adalah sisa bagi. Tetapi 232 ini bukan sisa bagi yang umum gitu. Jadi kalau kita mau cari sisa bagi yang umumnya itu tuh belum 232. Tapi boleh nggak saya katakan kalau 232 itu sisa bagi oleh 1232 dibagi 5? Ya boleh-boleh aja gitu. Nggak apa-apa. Karena kita akan bahas setelah ini namanya kongkonsi modulo. Jadi eh, sisa bagi itu nggak melulu sampai habis sebenarnya. Tapi untuk sisa bagi yang umum itu harus dibagi sampai habis. Oke, kita coba dulu nih. 232 dibagi 5 berarti 4 ya guys ya. Di sini 20 dikurang jadi 32. Oke, masih bisa kan? 6, 30, hasilnya adalah 2 guys. Nah, udah nggak bisa kan? Apakah 2 ini sisa bagi? Ya, 2 ini adalah sisa bagi umum namanya. Tapi boleh nggak saya bilang 32 dan 232 itu juga sisa bagi? Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah gitu. Cuman apa yang ini kurang tepatnya karena kita pengennya tuh sisa bagi tuh harapannya adalah suatu bilangan yang kecil. Kenapa? Biar bisa kita operasikan nantinya. Kalau 232 kita pakai ya kan masih besar juga kan gitu. Ntar bakalan ngaruh ke sifat-sifat yang kita pakai setelah ini. Jadi kalau dibilang apakah sisa bagi? Iya. Cuman apakah sisa baginya yang paling umum? Bukan gitu. Bang, ada pertanyaan nih dari ya benar sisa bagi umumnya gitu. Nggak tahu sih kalau misal ada istilah lain selain sisa bagi umum ya. Cuman definisinya itu sisa itu adalah di antara eh, misal sisanya adalah R. Sisanya itu di antara bilangan apa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 0 sampai misal A mod B sama dengan R. R-nya itu sisa bagi. Nah, R-nya itu terletak di antara 0 sampai B gitu. Nah, ini untuk sisa bagi yang umum. Jadi 32 kan belum termasuk di antara 0 sampai 5 kan? Berarti masih bisa lagi dikurangi gitu. Selama dia belum berada di rentang ini, 0 sampai B gitu. Bang, boleh nggak saya tulisin lagi nih? Sisa bagi dari eh, 12, 32 oleh 5 adalah -3.
boleh nggak saya tulis gini, Bang, dari mana dapat min 3? Si duanya ini saya kurangi dengan 5 lagi. Gitu. Ya boleh-boleh aja min 3 gitu sisanya. Jadi eh, butuh min 3 lagi untuk si satu dua tiga dua ini bisa dibagi habis gitu. Jadi sisa bagi tuh kalau kita bahas lebih lanjut nggak melulu tentang kelebihan gitu. Bisa aja kekurangan. Kalau ini kan artinya si dua ini kan kelebihan kan. Jadi kalau saya tulis satu dua tiga dua itu satu dua tiga dua kan bisa saya tulis sebagai 1230 ditambah 2 kan. Karena si 1230 ini habis dibagi 5 kan. Nah, kebetulan sisanya itu 2. Jadi dia lebih 2 agar dia habis dibagi. Bener nggak sih? Ya bener kan? Bang, boleh nggak kalau di sini bukan plus tapi minus? Kita coba 1232 itu, ini tadi sisa bagi. Bang, boleh nggak kalau saya tulis gini? 1232 itu adalah 1235. Bang, kenapa 1235? Karena 1235 itu habis dibagi 5 kan? Dikurang 3. Biar dia senilai dengan di ruas kiri gitu. Nah, yang ini kan habis dibagi 5 kan? Tapi di sini ada min 3. Boleh nggak saya katakan min 3 itu sebagai sisa bagi juga? Boleh-boleh aja. Artinya apa kalau sisanya minus? Artinya dia kurang 3 lagi agar bisa habis dibagi 5. Saya tulis eh, kurang 3 lagi agar habis dibagi 5. Jadi kalau saya tambahin 3 lagi, dia bakal habis dibagi 5 gitu. Sedangkan yang atas ini mengartikan kalau sisanya positif itu adalah lebih 3 agar habis dibagi. Ini kedua ini mau 2 sama min 3 termasuk sisa bagi. Tapi kalau ditanya sisa bagi umumnya, kembali lagi ya, sesuai rentang ini tadi, dari 0 sampai B, yaitu adalah si plus 2 ini. Tapi boleh juga dikatakan kalau min 3 itu sebagai sisa bagi. Yang mengartikan dia kurang 3 lagi agar habis dibagi 5. Oke ya? Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Kak, kalau angkanya, artinya sisa bagi itu modulo itu ya, ya benar, sisa umumnya. Dari 1 X sampai R bukan Kak? Oleh. Ya benar, sip. Kak, kalau angka pembaginya lebih besar gimana Kak? Misal, oke, gimana kalau angka pembaginya berapa tadi itu kata Meka? Misalnya 0,4. Oke, kita coba 3 mod 11. Example, ini mungkin definisinya agak panjang ya. Bahasnya soalnya kan masih baru gitu, jadi pengenalannya agak agak lebih lama penjelasannya daripada pengerjaan soalnya. Misal saya punya tadi berapa tuh? 3 mod 11 ya. Nah, gimana kalau gini, Bang? Berapa sisa baginya? Ya udah kalau kita nggak tahu, kita kembali lagi ke konsep awal dengan pembagian bersusun. Berarti 3, sorry, dibagi dengan 11, bersisa berapa? Ya udah, bisa nggak 3 dibagi 11? Udah nggak bisa kan? Nggak ada angka bilangan bulat yang cukup kan? Ya udah, mau tidak mau, si 3 ini langsung menjadi sisa bagi. Gitu. Jadi mau tidak mau karena dia udah nggak bisa dibagi lagi kan? Karena ya angka pembaginya lebih besar kan? Jadi mau tidak mau si 3 ini langsung menjadi sisa bagi. Jadi ini adalah hasilnya
tiga langsung gitu. Oke. Boleh nggak min 7 juga nih? Min 7, min 8. Boleh nggak sisanya min 8? Boleh-boleh aja. Artinya kalau min 8, dia kurang 8 lagi. Si tiganya ini kurang 8 lagi. Agar 11 bisa membagi habis si tiga gitu. Oke? Oke. Cuman untuk kasus umum kita pakai modulnya adalah 3. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke sifat-sifat modulo, guys. Karena tanpa sifat-sifat ini, kita nggak bisa ngerjain kongruensi modulo namanya. Kalau kalau nggak salah tiga maunya tiga, tapi kalau lebih besar angka bilangan pembandingnya maka hasil modulnya adalah bilangan yang dibagi. Iya benar. Sip. Terima kasih telah menjawab. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat modulo. Waduh, mohon maaf ya kalau banyak petir-petir menyambar di sini. Kebetulan emang lagi suka hujan deras. Kemarin kebetulan lagi ada tornado, guys ya. Mohon doanya agar seluruh Indonesia tetap terjaga. Semoga nggak ada korban jiwa dari peristiwa kemarin. Amin. Oke, sifat-sifat modulo. Ya, buat yang nggak tahu, Rancaike itu kemarin daerah di dekat ITB Jatinangor. Oke, sekarang kita ke sifat-sifat modulo. Bang, kenapa sih tiap belajar selalu ada sifat-sifat yang harus dihafal? Nggak dihafal sih, dipahami ya. Ya, karena sama sama aja kayak mengenal orang gitu kan. Kita kenal, ada masa pengenalan, tapi kita nggak tahu sifat-sifatnya nih. Ya, kan nggak afdol gitu ya. Kita kenal, tapi kita nggak tahu sifat-sifat dia seperti apa. Takutnya kan kita nggak bisa bedain mana orang jahat, mana enggak gitu. Bagaimana karakteristik orang tersebut, dan lain-lain. Jadi, seperti biasa, kita harus tahu sifat-sifatnya dulu kan. Oke, nah ini sifat-sifat ini sudah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kongruensi modulo. Jadi lebih tepatnya kita bakal bahas sifat-sifat mengenai kongruensi modulo. Apa itu kongruensi, Bang? Kongruensi artinya eh, memiliki ini sifat ini ya, definisi yang paling singkat, padat, dan jelas aja ya. Memiliki sisa bagi yang sama, yang sama. Nah, kongruensi modulo itu membahas tentang bilangan-bilangan yang memiliki sisa bagi yang sama ketika dibagi oleh eh, misal M gitu bilangannya. Jadi kita bahas suatu bilangan, banyak bilangan ya gitu, yang memiliki sisa bagi yang sama ketika dibagi oleh suatu bilangan yang sama gitu. Nah, kalau tadi 3 mod 11 itu 3. Tapi 3 mod 11 juga bisa mengartikan min 18 sisanya. Cuman untuk solusi umum, kita pakainya 3. Boleh gak min 8? Boleh-boleh aja, cuman bukan solusi umum gitu. Tapi termasuk sisa baginya juga. Masuknya di sisa bagi yang negatif. Nah, di kongruensi modulo ini, dia juga punya namanya simbol. Simbolnya adalah tanda sama dengan. Oh, bentar guys, saya tutup pintu dulu ya biar nggak ribut.
Oke, semoga lebih kedap suara. Nah, di kongruensi modulo juga punya simbol, yang mana simbolnya kayak sama dengan. Bedanya apa, Bang? Kalau di kongruensi modulo sama dengannya ada 3 garis. Jadi kalau teman-teman menemukan eh, tulisan dalam matematis ada 3 sama dengan kayak gini, 3 garis sama dengan, maka itu artinya adalah kongruen. Ini kongruen, bacanya kongruen. Bang, tapi kok kalau Bang Andre nulis di WA kadang pakai kayak gini nih, ngetiknya sama dengan. Ya biasanya kalau anak-anak matematik itu sepakat kalau sama dengan ini artinya kongruen karena di keyboard kita itu nggak ada tanda sama dengan yang 3 gini. Jadi kalau saya tulis sama dengan kayak gini di grup itu artinya ya ini simbol kongruen gitu. Ini ya gitu. Tapi kalau ada yang punya simbolnya di HP sih ya lebih bagus lagi ya di keyboardnya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kongruensi modulo itu membahas tentang suatu bilangan-bilangan yang memiliki sisa bagi yang sama ketika dibagi oleh M. Ditandai dengan simbol kongruen atau sama dengannya ada 3 garis. Nah, ini mirip dengan suatu sistem persamaan. Kalau sistem persamaan itu, nih kalau persamaan itu garis. Ya, simbolnya kayak gini kan. Simbol persamaan itu ya udah sama dengan biasa kan. Apa arti persamaan? Artinya nilai di kiri, di ruas kiri, sorry, di ruas kiri sama dengan, sama dengannya pakai ini aja ya, kata sama dengan nilai di ruas kanan. Nah, ini kalau persamaan biasa yang kita lihat sehari-hari, udah kita pelajari kan. Kalau artinya nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Jadi benar-benar nilainya, misal kita punya 10 dikali 5 tambah 2 berarti kan 52. Nah, itu nilainya kan. Sama dengan misal 32 tambah 20. Sama dengan 52 juga kan. Nilai di ruas kiri sama dengan nilai di ruas kanan. Jadi benar-benar mengatakan kalau nilainya tuh sama gitu. Nah, sedangkan kalau di kongruensi, kongruen artinya kayak gini, itu mengatakan bukan nilai, melainkan sisa bagi. Jadi yang beda itu sisa bagi. Sisa, ini saya pakai warna merah biar kelihatan nih. Di ruas kiri, kok kira nih di sini? Sorry. Nah, kiri. Di ruas kiri sama dengan sisa bagi di ruas kanan. Jadi sebaliknya dia. Kalau persamaan tadi membahas tentang nilainya, sedangkan kongruen itu membahas tentang sisa baginya. Jadi jangan serta-merta kalau bilangan di kiri dengan bilangan kanan itu berbeda berarti nggak kongruen. Belum tentu. Karena yang kita lihat di sini adalah sisa baginya aja. Jadi ketika sisa bagi suatu bilangan di kiri dengan di ruas kanan itu sama, maka itu boleh dikatakan kongruen. Jadi boleh dipasangin operasi sama dengan 3 gitu. Contoh gimana Bang? Oke, seperti biasa kita pakai contoh guys. Contohnya 10 berapa ya? 3 mod 5. Ini berapa guys? 3 mod 5 guys. 3. Sedangkan 13 mod 5 berapa guys? Ada yang tahu 13 mod 3? Ya, betul sekali kata Asisa 3 juga.
3 mod 5 itu 3, dan 13 mod 5 itu adalah 3 juga. Artinya apa, Bang? Artinya si 3 dan 13 ini memiliki sisa bagi yang sama ketika dibagi oleh 5, gitu. Kebetulan sisa baginya adalah 3. Jadi gimana penulisannya dalam persamaan kongruensi? Ya udah, berarti kalau kita tulis itu adalah, ini kalau saya singkat nih. Jadi dua baris ini saya singkat, penulisannya kayak gini. 3 kongruen. Bacanya kongruen, guys. Kongruen 13 mod 5. Kemana angka tiganya, Bang? Angka yang sisa baginya ini. Ya nggak ditulis gitu. Karena kita cuma bicara tentang kode bilangan ini sisanya sama gitu. Mau sisanya berapa ya bodo amat gitu. Kita nggak tulis. Jadi bacanya 3 kongruen 13 mod 5 mod 5 yang mengartikan bahwa 3 ketika dibagi dengan 5 itu sisanya sama ketika 13 dibagi dengan 5 juga gitu. Jadi boleh dong saya tulis kayak gini, Bang. 3 kongruen dengan 8, bener nggak? Dengan 13, dengan berapa lagi ya bagusnya? 18, dengan 100, 103 misal. Ketika dimodulukan dengan 5. Nah ini benar sih semua nih. Karena 3, 8, 13, 18, 103 ketika dibagi dengan 5 itu sisanya semua sama. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai definisi kongruen ini? Oke, sip. Nah, itu tadi definisi awalnya. Sekarang gimana tentang sifat-sifatnya, Bang? Oke, kita bahas sifat-sifatnya satu persatu. Ini yang paling inti nih, guys. Materi utamanya, guys. 3 mod 5 kenapa 3 baru masuk? 3 mod 5 kenapa 5? Karena kayak gini tadi nih. Mana ya tadi saya tulisnya? Kayak 3 mod 11 tuh sama dengan 3. Kenapa? Karena si pembaginya ini lebih besar daripada si eh yang dibagi. Otomatis 3 dibagi 11 kan udah nggak bisa duluan kan? Ya udah berarti otomatis yang 3 ini langsung jadi sisa bagi. Sama halnya dengan 3 mod 5. Ya udah 3 mod 5 karena pembaginya lebih besar, berarti ya udah langsung aja 3 mod 5 itu adalah 3 gitu. Si yang dibagi otomatis menjadi sisa baginya juga. Kongruen itu sekali lagi saya ulangi sebagai suatu persamaan yang menyatakan sisa bagi yang sama. Jadi kalau persamaan tadi membahas tentang nilainya yang sama, si persamaan yang pakai tanda sama dengan ini nih guys, yang dua nih, yang ini nih, itu mengartikan nilainya sama di ruas kiri dan kanan. Kalau kongruen itu mengatakan sisa baginya di ruas kiri maupun kanan itu sama. Jadi kalau saya baca nih, 3 kongruen dengan 13 mod 5 itu artinya apa? Artinya si 3 dengan si 13 itu kalau kita bagi dengan 5 atau modulo 5 itu sisanya sama. Sisanya berapa, Bang? Yaitu yang ini tadi. Kebetulan sisanya 3 gitu. Nah, ini juga contoh nih tadi nih saya tulis nih. Apa sih ini? Ini tuh semua bilangan kalau dibagi 5 sisanya 3. Jadi ini valid gitu. 103 dibagi 5. Ya bener kan, sisanya juga 3 kan? 8 dibagi 5, sisanya 3. 13 dibagi 5, sisanya 3. 18 dibagi 5, sisanya 3. Oh, sama semua dong sisanya. Ya udah, berarti mereka semua ini kongruen gitu. Oke ya. Kalau belum paham juga silakan ulang lagi dan ntar record ini, diresapi baik-baik. Jangan lupa makan dulu, mungkin mungkin lapar gitu. Jadi agak telat masuk. Oke ya. Pengaplikasiannya untuk dunia nyata seperti apa, Kak? Ya untuk itu ngitung kayak kemarin ada soal tentang menebak hari, menebak ini hari berikutnya. Misal
200 hari berikutnya itu hari apa gitu. Atau misal untuk menentukan tahun kabisat atau enggak, itu juga pakai modulo. Rekornya ada di mana, Kak? Bentar, oh ya, record ya. Di YouTube, guys. Nih YouTube-nya, guys. lkampus.id. Kalau nggak ada, berarti Welkampus doang. Mohon maaf nih, saya lupa nih namanya apa. Ya, cek antara itu dua aja gitu. Kalau nggak, tulis aja Welkampus D6, modulo gitu, pasti ada gitu. Bang, kalau nggak ada gimana, Bang? Ya, siapa tahu coba cek lagi YouTube-nya, guys. Jangan sampai bukannya di YouTube Kids. Oke ya. Pengaplikasiannya banyak. Apalagi dalam dunia informatika nantinya, kalau kalian suka ngoding-ngoding gitu, itu bakalan banyak operasi modulo di dalamnya buat apa ya, nulis algoritma gitu. Jadi pola suatu peristiwa itu biasanya dinotasikan dalam modulo kebanyakan gitu. Jadi emang sangat berguna gitu. Bang, kenapa namanya modulo? Padahal membahas tentang sisa bagi ya, jangan tanya saya. Kalau saya yang bikin sih ya saya kasih nama Andreo dengan nama saya sendiri gitu. Jadi 5 Andreo 3 gitu sama dengan 2 gitu. Kebetulan karena bukan saya yang bikin ya, bukan saya yang menemukan pertama kali ya udah, terima aja gitu namanya kayak gini. Oke ya. Oke, sifat-sifatnya guys. Yang pertama, A, A itu suatu bilangan ya. Jadi ketika saya tulis ada variabel-variabel gitu itu artinya variabelnya bisa diganti dengan angka berapapun gitu selama nggak ada syarat yang saya tulis. Jadi kalau saya tulis A mod B ya udah A sama B-nya itu bilangan sebarang gitu. Selama dia bilangan bulat. Sorry, bilangan ya bulat ya kalau negatif, positif, dan nol. Oke, sifat yang pertama, A kongruen dengan A sendiri, modulo M. Ya, nggak perlu saya jelaskan ya kenapa A kongruen dengan A modulo M. Ya udah, dirinya sendiri kan ya udah, sama gitu sisanya. Si A yang ada di sini dengan di sini tuh ya sama aja gitu. Ini sebenarnya yang pertama ini sifat refleksivitas aja gitu. Refleksivitas, formalitas gitu. Ini ya tulisannya kalau nggak salah. Refleksivitas. Oke, mohon maaf kalau salah tulisannya. Jadi ya, ya udah, terima aja kalau ini Maya. A itu kongruen dengan A sendiri, ya iyalah. Mod M disebut sebagai refleksivitas saja gitu. Formalitas lah. Ada tapi nggak dianggap gitu. Waduh, kayak siapa tuh? Oke, lanjut. Jika A kongruen dengan B modulonya M, jadi ada dua bilangan A, B. Sorry, tiga juga dengan M. Ketika sisa bagi A dengan B itu sama ketika dibagi M, dan B itu kongruen dengan C juga mod M. Perhatikan ya, modulonya itu harus sama. Jangan sampai beda. Jadi keduanya dibagi oleh bilangan yang sama gitu. Jangan sampai di sini M, di sini N gitu. Itu nggak berlaku bersifat. Nah, ketika A kongruen dengan B dimodulkan dengan M, dan B juga kongruen dengan C dimodulkan dengan M. Artinya apa, Bang? Ya udah, teman-teman pasti udah tahu kan artinya apa. Maka karena A sisa baginya sama dengan B, sedangkan B sisa baginya sama dengan C, ya udah bisa kita simpulkan A memiliki sisa bagi yang sama atau kongruen dengan C ketika dimodulkan dengan N juga. Ya. Oke ya, ini biasa orang tuliskan sebagai transivitas.
Ya, sekedar info aja ya. Nggak perlu dihafal juga sih apa itu transivitas. Nah, itu sifat yang kedua. Kalau ada pertanyaan langsung aja nimbrung di kolom chat guys. Biar nggak nunggu lama. Jangan sampai udah dibahas. Bang, kok itu satu langsung jadi B? Ya sorry bang, nih angka dua nih di sini harusnya nih. Nah, sorry guys. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, ketika A kongruen dengan B dimodulkan dengan M, itu artinya maka B kongruen dengan A modulo M. Ya, seperti dengan sifat asosiatif nggak sih ya, teman-teman ya? Asosiatif apa komutatif ya? Ya, itulah pokoknya ya. Saya lupa. Ya, seperti dengan sifat persamaan yang biasanya, di kongruen pun boleh kita tukar ruasnya. Jadi yang awalnya ruas kirinya A, ruas kanannya B, itu sama aja ketika ruas kirinya B, ruas kanannya A. Ya, karena kan keduanya mengartikan hal yang sama gitu. Mengartikan kalau sisa bagi kedua bilangan ini adalah sama. Kongruen ini ada di UTBK juga nggak, Kak? Ya, tentu aja. Nggak mungkin saya bahas kalau nggak ada di UTBK. Cuman, apakah pasti masuk? Belum tentu gitu. Jangan sampai ntar demo saya gitu kalau UTBK, Bang, kok nggak masuk kongruen? Ya, mohon maaf, saya bukan penulis ini. Saya bukan penulis soalnya. Ntar saya masukin kalau saya yang jadi perumus soal UTBK. Tapi nggak bakalan ngajar lagi sih kalau jadi perumus soal ya. Amin, colek BP3. Waduh. Oke, sifat keempat, guys. Yang sifat kedua berarti A kongruen B kongruen C. Boleh ditulis kayak gitu. Jadi kata si siapa tadi nih? Si Fadlan nih. Boleh nggak kalau sifat kedua itu saya tulis kayak gini? Di sini aja kali ya. Atau ya di sini aja kali. A kongruen B kongruen C modulo M. Boleh saya tulis gini nggak? Ya udah boleh-boleh aja gitu. Nah, sama aja kan artinya. A kongruen B kongruen C. Ya udah. A, B, C kongruen. Boleh. Sip. Nomor 4. Jika, aduh, sorry guys. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen, kok jelek banget tulisan saya. Mohon maaf nih guys. Sorry ya, sorry ya. C kongruen D modulo M. Lagi dan lagi modulonya harus sama yaitu M. Jadi bilangannya jangan berubah modulonya. Maka A plus minus C. Waduh, burik banget nih tulisan saya. A plus minus C itu kongruen dengan eh, B plus minus D gitu. Modulo M. Lagi-lagi modulonya harus M. Jadi ketika kita punya dua bilangan, A kongruen dengan B dimodulkan dengan M, dan kita juga punya bilangan yang lain nih. Jadi C dan D itu bilangan yang lain. Tapi nggak apa-apa kalau bilangannya sama juga sih sebenarnya. Cuman kalau beda nggak apa-apa juga gitu. C dan D kongruen juga ketika dimodulkan dengan M. Maka bisa kita jumlahkan keduanya. Ketika A plus C itu kongruen dengan B plus D modulo M. Dengan syarat kalau yang di kiri itu ditambah, yang kanan ya tambah juga gitu. Kalau yang di kiri dikurang ya kanan kurang juga gitu. Boleh nggak A ini yang satu, ini yang kedua, A plus minus D kongruen dengan B plus minus dengan C modulo M. Boleh nggak nih? Coba, boleh nggak guys? Coba,
Coba guys, jawab di kolom komen. Boleh nggak nih yang bawah nih? Saya tulis kayak gini nih, dari sifat keempat. Boleh. Bang, saya nggak mau percaya dengan perkataan abang begitu saja. Saya pengen buktinya. Boleh. Gimana buktinya ini? Buktinya kita gunakan dengan sifat nomor 2 tadi. Yaitu, sorry, kok nomor 2? Nomor 3 guys. Yaitu ketika kongruen A kongruen B, itu boleh ditukar ruasnya kan? Berarti yang ini boleh saya tukar jadi D kongruen dengan C modulo 4. Ya udah, mengikuti dengan ini, dengan sifat nomor 4 yang utama ini, yang atas nih. Ya udah bakalan kita dapatkan yang bagian bawah gitu. Jadi itu buktinya guys, kalau nggak percaya. Sip ya. Jadi kedua ini benar. Ini benar, ini benar. Sip. Con Pertanyaan dari STK 23. STK 24. Boleh. Contoh bang. Oke ntar. Oke contoh nomor 4 gimana? Kita kasih contoh nomor 4 aja biar nggak bingung. Example. Kita punya berapa nih? Modulo berapa nih enaknya? Modulo 4 aja kali ya guys ya. Modulo 4 berarti sisanya dari 0 sampai 1. Untuk sisa yang umum ya. Berarti berapa ya? 9 kongruen dengan 1. Modulo 4 bener nggak guys? Ya benar. Kenapa? Karena 9 dibagi 4 itu sisanya 1. Dan 1 dibagi 4 itu sisanya juga 1. Ya udah karena sisanya sama, dia kongruen. Dan kita juga punya si C dan D ini. Misalkan C dan D-nya itu adalah eh, yang pasti ini harus modulo 4 juga ya. Kalau nggak modulo 4 ya udah nggak bisa dipakai ininya, sifatnya gitu. eh Berapa guys enaknya guys? 3 kongruen dengan 7 boleh tuh 7 7. Ya udah 7 nih sini guys. 7 kongruen berapa guys enaknya? 7 di kongruen oke 3 guys ya. Nah, boleh kayak gini kan? 7 itu kongruen dengan 3 ketika dimodulkan dengan 4. Ya udah bener kan? 7 dibagi 4 sisanya 3, 3 dibagi 4 juga sisanya 3 gitu. Atau di sini jangan 3 deh ya. 11. 8 dengan 9 10 11 ya bener ya? 11. Nah, sama aja gitu. Kongruen dengan 11 juga. Misal kita punya dua persamaan kayak gini nih. Maka ini boleh dikatakan sebagai eh, maka 9 plus 7 itu kongruen dengan 1 plus 11 modulo 4. Bener nggak? Ya udah, coba kita cek deh. 9 plus 7 berapa? Oh iya, jangan lupa sekedar info. Semua operasi yang ada di kongruen ini seperti kali, bagi, tambah, kurang itu berlaku gitu. Dan perpangkatan. Jadi kedua ROS boleh saya pangkatkan juga gitu. Ya udah kalau dijumlahkan ya udah jumlahkan aja 9 tambah 7 16 ya nggak salah. 16 kongruen dengan 1 tambah 11 12. Kak, kenapa sisanya 11? Bukan sisanya 11. Ini nih emang ini yang atas nih yang saya lingkarin nih, yang saya kotakin deh. Nah, ini yang saya kotakin nih itu contoh ininya pengaplikasiannya. Jadi ini kayak soalnya gitu. Misal saya punya 9 kongruen dengan 1 modulo 4. Bener nggak? Ya bener. 7 kongruen dengan 11 modulo 4. Bukan berarti 7 ketika di mode 4 sisanya 11 ya. 7 ketika di mode 4 itu sisanya sama ketika 11 dibagi dengan 4 juga gitu. Jadi sama sisanya, bukan artinya sisanya 11 gitu. Oke? Udah saya ulangi sebanyak 196 kali. Wah, kok 196? Iya. Ini fakultas, sorry. Oke, lanjut. Iklan tadi. Ruas kiri totalnya 16, ruas kanan totalnya 12. Bang, kok dijumlah? Ya udah, kita kan mau buktiin
Sifat nomor 4 kan tadi. Modulo 4. Kok warna hitam? Bener nggak? 16 dengan 12 itu sama sisanya ketika dimodulkan dengan 4. 16 dimodulkan dengan 4, hasilnya berapa? Nol kan? Iya kan? Sisa dari 16 ketika dibagi 4, nol. 12 ketika dibagi dengan 4, sisanya berapa? Nol juga kan? Artinya habis dibagi kalau nol. Ya udah, benar kan berarti terbukti. Terbukti. Berarti ya udah benar berarti sifatnya gitu. Itu contoh pengaplikasian di sifat nomor 4. Bang, kalau sisanya nol juga tetap disebut modulo misalnya. Iya benar. Ketika sisanya nol, benar 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 guys. 8 mod 2 itu adalah nol. Kenapa? Karena ketika 8 dibagi 2 itu sisanya ya nol. Kenapa? Karena 8 dibagi 2 itu habis dibagi. Jadi ketika suatu bilangan ketika dimodulkan hasilnya adalah nol, maka bilangan tersebut habis dibagi, guys. Ya udah sesuai dengan konsep pembagian bersusun kan. Ketika suatu pembagian bersusun di bawahnya adalah nol, artinya sisa baginya adalah nol, ya udah berarti habis dibagi gitu. Bener, karena syarat awal tadi kan ini kan. Syarat awal suatu modulo itu, modulo umum ya, adalah range-nya terletak di antara si nol dan si pembaginya gitu. Kalau selanjutnya ya ulang-ulang terus dia dari situ doang. Oke, lanjut ke sifat nomor 5 guys. Kita balap guys biar cepet tidur guys. Kak minta PDF-nya ya. Siap, Bang. Oke, sifat nomor 5. Jika A kongruen dengan B lagi, dimodulkan dengan M. Kok AB mod M terus, Bang? Ya udah sih, nggak apa-apa ya. Ya, kebetulan bilangan huruf yang terpikir di saya sekarang itu ya AB dan M ya udah, AB dan M aja ditulis. Dan C kongruen dengan D modulo M. Jadi sama dengan syarat di nomor 4. Bedanya apa? Maka di sini hasilnya bedanya. Ternyata si hasil perkalian keduanya itu juga kongruen, guys. Wah, hebat sekali, Bang. Iya dong. Inilah keunikan matematik, guys. Ternyata kalau kita kalikan keduanya juga, itu sisa baginya ternyata tetap ini, tetap sama di ruas kiri dengan kanan. Baik itu kalau saya tukar juga nih, mau yang ini ataupun mau yang AD kongruen dengan BC mod 4 gitu. Ini tetap sama. Tadi 7 mod 4 min 1 dan 3. Tadi 7 mod 4. Ah, iya, benar. 7 mod 4 bisa min 1, bisa 3, bisa 7 itu sendiri kalau nggak mau dibagi lagi. Cuman kan bukan sifat, bukan ini, bukan sisa bagi yang umumnya gitu. Sisa bagi yang umumnya itu 3. Ini saya nggak tulis ini ya, jangan jangan salah sangka lagi, guys. Ini nih bukan artinya sisa baginya, guys. Ini tuh artinya si bilangan 7 nih, si bilangan 7 tuh ketika dibagi dengan 4, ini kan sisanya 3 kan? 7 modulo 4 tuh kan 3 kan? 11 mod 4 juga 3. Nah, artinya si 7 dengan 11 itu memiliki sisa yang sama ketika dibagi dengan 4. Jadi, jangan salah sangka, jangan menganggap kalau 7 dan 11 itu sisa bagi. 7 dan 11 tuh si yang dibaginya gitu. Berapa sisa baginya, Bang? Ya udah cari sendiri kalau mau gitu. Cuman yang penting sisa bagi antara kedua bilangan ini tuh sama gitu. Oke ya? Ini sifat kelima sama aja, tinggal ganti aja plus minus yang tadi dengan perkalian gitu. Ingat ya, perkaliannya guys, bukan pembagiannya guys ya. Jadi dia cuma berlaku untuk perkalian. Pembagian gimana bang? Nggak berlaku. Gitu guys.
Nomor 6. Tinggal dua sifat lagi, guys. Oh, nggak usah deh yang nomor 7. Nomor 6 aja. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka K dikali dengan A itu kongruen juga dengan K ketika dikalikan dengan B modulo yang sama. Semoga harimu bahagia hari ini. Semoga dispensernya nggak geletup-geletup hari ini. Oke, semoga selalu kos kakinya nggak terbalik dan semuanya terserah. Lanjut dah. Oke, jadi boleh kita kalikan kedua ruas dengan bilangan K yang sama. Saya ulang ya. Jika kita punya A korban B dengan K itu bilangan bulat, mau bilangan berapapun yang asalkan dia bulat, maka keduanya boleh kita kalikan di kedua ruas. Ini tetap menghasilkan nilai kongruensi yang sama gitu. Tapi yang jadi perhatian nggak melulu ketika A kongruen B modulo M. Misal ini sisa baginya adalah 2. B modulo M itu 2 juga kan. Harus sama kiri kanan. Nggak melulu ketika kita kalikan dengan K. Jadi untuk semua sifat ini ya, nggak melulu itu eh, hasilnya juga pun setelah kita manipulasi itu tetap dua-dua gini sisanya. Nggak melulu. Boleh aja sisanya berubah jadi 4 ketika kita kalikan dengan K. Gitu. Yang pasti kedua ruasnya itu sisa baginya tetap sama. Jadi bukan berarti ini mau dioperasikan dengan gimana pun caranya, dengan 6 sifat ini menghasilkan sisa bagi yang sama terus ya. Nggak melulu kayak gitu. Yang pastinya aja kiri dan kanannya itu sama sisa baginya. Jadi bisa jadi sisa baginya berubah, cuman kiri kanannya sama-sama berubah gitu. Jadi tetap sama. Tre ya. Oh, Tre. Itu untuk 6 sifat. Sebenarnya ada 7 sifat, cuman nomor 7 ini kurang relevan untuk UTBK, jadi nggak usah kita bahas. Gitu, guys. Jadi kalau nggak relevan, ya nggak usah gitu. Wah, internet connection is unstable. Semoga aman. Oke, ini ada 6 sifat terkait dengan kongruensi modulo. Jadi semua operasi nanti kita gunakan dengan sifat-sifat yang ada ini. Oke, setelah ini tidak ada materi lagi. Hore. Kita akan lanjut ke soal, guys. Kebetulan soalnya cuma dikit ya, guys ya. Mohon maaf kalau dikit dan kurang susah. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Oke, kita pemanasan yang gampang-gampang dulu aja ya, guys ya. Ini saya tulis aja soalnya. Soal. Oke, seperti biasa ya. Saya kasih soal, saya kasih waktu berapa menit buat dikerjain dulu. Minimal kalau nggak bisa ngerjain, tahu maksud soalnya gitu. Tahu apa. Seperti itulah kalau pakai WiFi asrama ya guys ya. Mohon dimaklumi sekali lagi. Harus banyak-banyak sabar emang. Ya gitulah spoilernya kalau di sini guys. Oke, kita ke soal ya. Soal nomor 41. Modulo 9 sama dengan berapa? Kok 3 sama dengan? Nah, soal paling gampang nih guys. Pemanasan dulu. 41 mod 9, berapa tuh? Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Oke, 196,24. Menjawab 5. Apakah benar guys? Yang lain gimana? Berapa jawabannya? Silakan dicot, core-core dulu. Semangat yang mau masuk 196. Ntar kabari saya aja kalau udah masuk nanti keterima. Saya kasih bekal buku-buku yang masih ada. Jurnal mungkin.
yang sangat berharga itu. Kalau nggak ada yang keduluan ya mintanya ya. Kalau ada mah ya udah sabar aja. Oke, ujung AC balon katanya 5. Ujung AC balon. Oke, jawabannya adalah 5 guys. Apakah perlu dibahas? Jadi pokoknya 49, 41 dibagi 9 itu 5. Kenapa? Karena cari aja bilangan terdekat di bawah 41 yang kelipatan 9. Yaitu kan 36 kan. Menuju ke 41 itu lebih berapa? Lebih 5. Ya udah sisanya adalah 5 gitu. Oke? Ini plus 5 gitu. Nomor 2. Wah, mohon maaf lagi guys untuk kesekian kalinya. Ah, semoga tahun depan dibenahi nih. Asrama ini. Sorry, wifi ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anggap aja tadi iklan tiap ini. Iklan istirahat gitu. Nomor berikutnya agak susah dikit ya. Kita naikin level soalnya. 4 pangkat 5. Modulo 3. Ayo, saya kasih waktu 20 detik dari sekarang. Silakan dikerjakan. 4 pangkat 5 itu berapa guys? Oke, semangat guys. 10 detik lagi guys. Oke, kita lihat jawabannya. Satu, 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 siap. Oke, kita bahas. Kata Alvin satu, kata Ende satu, oke. Gimana caranya, guys? Apakah ada yang mau spill caranya? Cari 4 pangkat 5 gitu? Ya, boleh-boleh aja cari 4 pangkat 5. Cuman kan, eh karena saya mager buat cari 4 pangkat 5, jadi kita pakai sifat yang di atas aja. Gimana caranya? Ya udah kita pakai gunakan kongruensi modulo yang tadi. Gimana kongruensi modulunya? Ya udah kita tulis nih, penyelesaian. Kita tahu 4 itu kongruen dengan 1 modulo 3. Bener nggak guys? Bener dong. 4 dan 1 tuh sama sisa baginya ketika dibagi 3. Nah, sesuai dengan, oh ya, saya lupa jelasin ya yang ini ya. Mana sih ini? Yang sifat nomor 5, ketika, nomor 5 ketika, ini saya kasih pagar. Ketika A-nya sama dengan C, ketika kebetulan A-nya sama dengan C, dan B-nya sama dengan D kan, maka A-nya ya udah ganti C-nya jadi A. A kali A jadinya A kuadrat. B kali B hasilnya B kuadrat. Modulo. Kok ini modulo 4? Modulo M. Nah, oke sip. Lanjut. Kita punya tadi, kalau kita tahu 4 kongruen dengan 1 modulo 3. Artinya 4 dan 1 ketika dibagi 3 itu sisanya sama. Nah, sesuai dengan eh,
Hmm, Sesuai dengan ini sifat yang di atas tadi, kalau kita punya A kongruen dengan B dan C kongruen dengan D, maka A kali C kongruen dengan B kali D. Ketika kasusnya A-nya sama dengan C dan B-nya ternyata sama dengan D, maka bisa kita tulis sebagai A kuadrat kongruen dengan B kuadrat modulo M. Artinya apa tuh guys? Artinya suatu kongruensi juga bisa kita pangkatkan dengan suatu bilangan yang sama. Artinya, ini saya tulis di bawah aja kali ya. Aja kali ya. Artinya A pangkat N kongruen juga dengan B dipangkatkan N modulo M. Jadi dari sifat yang nomor 5 lahir juga sifat baru, yaitu kita boleh pangkatin kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ya udah kalau gitu saya pangkatin kedua ruas. Jangan bilangan berapa, ya kebetulan kita maunya kan 4 pangkat 5 kan. Ya udah, pangkatin 4 pangkat 5 aja. 4 kita pangkatin dengan 5, berarti yang ruas kanan juga kita pangkati dengan 5. Modulo 3. Yang kiri nggak usah kita cari nilainya, karena kan ya udah, itu yang ditanyain. 1 pangkat 5, ya tetap 1 kan. Modulo 3. Artinya 4 pangkat 5 dan 1 itu sisanya sama ketika dimodulkan dengan 3. Kebetulan 1 itu terletak di antara 0 sampai dengan pembagi ini, maka si 1 ini adalah modulo umumnya. Jadi jawabannya adalah 1. Apa yang bisa kita simpulkan dari soal ini? Artinya, kalau kita mau mengerjakan suatu modulo dengan kongruensi, itu tuh sebisa mungkin kita nyari pasangan kongruennya itu yang nilainya 1 atau -1. Kenapa nilainya 1 atau -1? Karena 1 atau -1 itu ketika dipangkatkan bilangan berapapun, mau dipangkatkan 1 juta kayak 10 juta kayak mau dipangkatkan 11, 5 gitu. 52, 16 gitu. Mau dipangkatkan berapapun, angkanya kan tetap 1 kan hasilnya. Kalau dia negatif ya udah tinggal selang-seling aja gitu negatifnya. Kalau pangkatnya ganjil atau genap. Jadi gampang dimanipulasi ketika pasangan kongruennya itu adalah 1. Itu adalah contoh soal nomor 2. Sekarang masuk ke soal nomor 3. Apakah ada yang ngomong? Kalau nggak ada saya mute. Kalau nggak chat aja guys, soalnya agak budek nih di sini. Lagi hujan. Eh, apa ya? Kita nomor ini. Set nomor 3 itu soalnya adalah oke. 14 pangkat 2018 ketika dimodulkan dengan 10, maka menghasilkan berapa guys? Yo dikerja guys, 2 menit dari sekarang. Oh iya, untuk ini tuh kalau kalian baca ini ada kata jika dan maka ya guys ya. Jika dan maka itu mengartikan kalau ini, jika yang ini, maka hasilnya yang kanan gitu. Tapi nggak berarti yang kanan menghasilkan yang kiri gitu. Jadi nggak berlaku. Jadi cuma berlaku kalau kirinya ada, maka yang kanan bisa terjadi. Tapi ketika yang kanannya ada, yang kiri belum tentu bisa terjadi. Itu arti dari jika maka. Gimana Bang biar artinya kalau yang kanan bisa jadi kiri, yang kiri bisa jadi kanan itu namanya jika dan hanya jika. Kalau ada kata jika dan hanya jika berarti kalau ada jika A maka B, maka jika B juga adalah A. Nih udah ada yang jawab nih. 6 iyakah? Kebetulan saya belum nyari sih jawabannya. Jadi ntar kita coba dulu. Seksama. Kita kasih waktu buat teman-teman yang lain untuk ngerjain juga. Bang, clue boleh nggak? Boleh banget nih clue-nya. Ini hint dari saya. Kalau misal ada cara lain ya
nggak masalah. Tapi salah satu hintnya tuh modulo 10 artinya apa tuh? Siapa tuh yang nanya? Angka yang pangkatnya banyak itu gimana, Kak? Ya, kalau pangkatnya banyak, otomatis kan kita pakai kayak ini, manipulasi nomor satu ini, nomor dua ini. Kita usahakan dia satu. Kalau enggak, pakai hint yang ini. Mod 10 itu artinya menanyakan, mena, digit satuan. Oke, ada yang menjawab ada 4, ada yang menjawab 6. Nih, ini adalah mod 10 itu menyatakan eh, digit satuan dari suatu bilangan. Kita kasih dulu waktu buat yang lain untuk mengerjakan. Sebentar, saya punya ide. Bisa nggak ya kalau kita pastinya di sini? Ini saya tutup dulu. Sorry, sorry, sorry. Udah tahu nggak soalnya, guys? Udah kelihatan kan soalnya? Diinget kan? Bisa nggak ya kalau kita pakai mod... Aduh, nge-lag, guys. Mod berapa tadi tuh? 14, 2018 dengan 10. Dapat nggak ya? Oh, nggak bisa, guys. Nggak jadi. Ini ide saya. Nggak jadi, guys. Nggak jadi, guys. Sok ngide, sok ngide. Oke. Boleh pakai caranya si ini kalau mau. Si siapa? Si 19624. Coba kalau kita pakai caranya 19624 dulu ya. Kita kerjain sekarang. Apakah jawabannya 4 atau 6? Yang pasti jawabannya antara 4 dan 6 doang ya, guys ya. Kita pakai cara yang pertama. Cara satu. Kita tahu 4 pangkat satu itu kongruen dengan ya udah 4 aja kan. Modulo 10 gitu. Kalau 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 kan 16. Berarti 16 dibagi dengan 10 sisanya adalah 6. Berarti 6 kalau kita modulkan 10. 4 pangkat 3 berapa nih? Ya udah 4 pangkat 3 berarti boleh kita kalikan kan ini. Dari yang atas nih. Jadi yang ini nih. Dari hasil yang bawah. 4 kali 6 boleh kan? Sama-sama kita kaliin dengan 6. Jadi yang 4 pangkat 3 itu sama dengan kongruen dengan 4 kali 6, 24 kan guys? 24 tuh kalau kita mod 10 dapatnya 4 lagi. Mod 10. Sorry. Mod 10. Ini tadi mod 10 juga nih. Nah, kalau 4 pangkat 4 harusnya udah ketebak ya. Ini pasti 6 lagi kan? Mod 10. Kalau nggak percaya tinggal kaliin lagi nih 4 dengan 4 nih. Jadinya 4 pangkat 4 sama dengan 16. Kongruen 16, sorry. Ya udah 16 kan kalau di mod 4 ya 10. Kalau 4 pangkat 5 ya udah balik lagi kan 4 modulo 10. Itu. Dan seterusnya. Jadi polanya gimana, Bang?
Ya udah, polanya adalah 4, 6, 4, 6, 4, 6, dan seterusnya. Jadi kalau ketika pangkatnya ganjil, dia adalah sisanya adalah 4. Tapi ketika pangkatnya genap, sisanya adalah 6 gitu. Kebetulan di soal adalah 14 pangkat 2018. Kita tahu 14 itu kongruen dengan 4 modulo 10 kan? Jadi kalau kita mau cari 14 pangkat 2018, cukup cari aja 4 pangkat 2018 dimodulkan 10 gitu. Ya udah, 4 pangkat 2018 mod 10 berapa, guys? Karena dia pangkatnya genap, ya udah langsung aja sesuai dengan observasi kita yang ini, berarti 14 pangkat 2018 itu kan kongruen dengan 4 pangkat 2018. 4 pangkat 2018 itu kongruen dengan, karena dia genap, berarti genap tuh tadi sisanya 6. Jadi 6 modulo 10. Gitu, guys. Berarti 6 ya, benar guys, 6. Ini cara pertama secara teoritisnya. Cara kedua sebenarnya hampir sama alurnya. Cuman idenya tuh kayak gini. Cara dua, sesuaiin kita yang ini nih. Mod 10 artinya menanyakan digit satuan. Bener nggak sih? Ya bener kan? Misal kita punya 132 mod 10. Artinya ketika 132 dibagi dengan 10, sisanya berapa? Sisanya kan pasti 2 kan? Yang tidak lain dan tidak bukan, si 2 ini adalah angka satuan yang ini. Jadi, eh, mod 10 itu artinya kita menanyakan digit satuan. Kalau mod 11, berarti, jadi kalau genap otomatis satunya 6. Benar. Ya, kebetulan 2018 genap, ya udah jadi 6 aja gitu. Bisa nggak saya tulisin sampai bawah? Kalau mau tulis nih sampai 4 pangkat 2018 nih, lanjutin sampai 4 pangkat 2018, ya udah, lanjutin aja. Cuman ntar polanya kan ngulang-ngulang terus kan, dan dihasilkan sisanya 6 gitu. Jadi ya udah langsung aja. Kalau mod 10 artinya tadi digit satuan. Kalau mod 100 artinya digit puluhannya ditanyakan. Kalau mod 1000 berarti digit ratusannya yang ditanyakan. Nah, berarti dari soal ini sebenarnya dia menanyakan 14, kok warna merah? 14 pangkat 2018, angka satuannya adalah gitu doang. 2018, angka satuannya adalah, nah berapa angka satuannya? Angka paling belakangnya gitu dari 2018. Ya udah, kita lihat aja. Kalau angka angka satuan itu ngefeknya cuman dari perkalian yang belakang aja. Gimana maksudnya, Bang? Contoh nih, 14 pangkat 2 kan 14 kali 14 kan? Kalau saya kali bersusun, gimana? 4 kali 4, 16. Cuma 1, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Sini 4, sini 1. Ya enggak? Plus 1, 9, 6. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Si angka satuannya ini cuman berasal dari si 6 yang di sini kan? Si 6 yang di sini itu berasal dari perkalian angka-angka belakangnya aja gitu. Nah, jadi ya tinggal kalikan angka belakangnya aja gitu. Jadi kalau kita punya 4 pangkat 1, 14 pangkat 1, itu angka belakangnya berapa? Kita pakai satu ini aja. Angka belakangnya kan 4 kan? Kalau 14 pangkat 2, angka belakangnya ya udah 4 kali 4 kan? 16, belakangnya 6 gitu. 14 pangkat 3, 4, belakangnya pasti. Karena ya tinggal kalikan aja ini dengan 4. 14 pangkat 4, ya udah, ini kali 4 lagi, dapatnya 16, belakangnya 6 gitu. Dan seterusnya pasti berulang 46, 46, 46 terus. Jadi ya udah, kalau 14 pangkat 2018, ya udah karena dia genap kan berarti 6 kan? Sama aja idenya sebenarnya, cara penyelesaiannya gitu. Cuman idenya yang beda. Ya udah, berarti 4 pangkat 2018 itu
angka satuannya adalah 6 kan di sini. Ya udah, berarti jawabannya 14 pangkat 2018 mod 10 adalah 6 guys. Jadi boleh pakai pendekatan kalau dia adalah angka satuan, boleh juga pakai secara teoritis nomor satu gitu. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ke dua nomor terakhir. Hmm, nomor berapa ya nah guys ya? Coba deh yang ini deh. Atau sebenarnya udah nggak ada lagi sih soal yang ini ya. Nomor berapa sih ini? Nomor 4. Oke. Udah, karena nggak ada lagi soal yang baik untuk dikerjakan, kita ke soal yang terakhir aja. Wah, saya keluar guys. Apakah iya saya keluar? Enggak ya? Oh enggak guys. Aman. Cuman kok muka saya hilang. Coba kita lihat apakah kalau... Oh aman guys. Kirain saya keluar lagi. Oke. Iya nih. Tadi kakak matiin kak. Oh iya. Siap. Oh iya lupa saya matiin tadi muka saya. Atas nggak kelihatan. Oke. Karena nggak ada soal yang ini. Kita ke soal terakhir. Yang ditanyakan kemarin. Saya ambil dulu soalnya. Saya matiin dulu share screen-nya. Takutnya saya buka WA dan nomor teman-teman saya tersebar. Sip, sudah copy. Kita ke OneNote. Oke, sip, sudah saya download. Oke, sip. Kita ke soal terakhir di nomor ini. Karena udah nggak ada lagi soal yang saya dapatkan. Kalau ada soal lagi tentang modulo, silakan kirim di grup. Kita bahas sama-sama, guys. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, ini nomor terakhir. Silakan coba dikerjakan dulu 3 menit atau 4 menit dari sekarang. Silakan, guys, yang mau kerjain. Minimal tahulah ininya, cara kerjanya. Minimal tahulah apa yang diminta soalnya gitu. Apakah ada yang sudah mendapatkan jawaban? Nah, tadi ada yang nanya, kenapa sih kita harus belajar modulo? Ya kayak gini jadinya, apa? Kita tuh awalnya mengerjakan suatu soal-soal yang kayak di atas tadi, yang menanyakan angka satuan dan lain-lain tuh agak lama kita kerjainnya ketika kita nggak tahu yang namanya modulo. Tapi ketika kita tahu yang namanya modulo, itu tuh bisa mempercepat gitu waktu kita buat ngerjain soal. Istilahnya shortcut-nya gitu lah. Iya udah dibahas di grup sebenarnya, cuman nggak apa-apa kita bahas di sini aja, biar afdol ya guys ya. Dalam kurung nggak ada soal lain lagi yang saya temukan, jadi ya udah bahas lagi aja. 6. Hah, 6? Orang pertanyaannya hari kok. Rani adalah siswa kelas 6 yang sangat suka matematika. Dia selalu mencari tantangan baru untuk mengasah kemampuannya. Suatu hari dia menemukan sebuah kalender yang sangat aneh. Kalender itu hanya menunjukkan hari-hari dalam seminggu tanpa tanggal atau bulan. Di sudut kanan bawah kalender ada sebuah angka yang berubah setiap hari. Hari ini angka itu adalah 2024.
Rani penasaran dengan kalender itu dan memutuskan untuk membelinya. Waduh, trik marketingnya berarti jalan nih. Dia membawa kalender itu ke rumah dan meletakkannya di meja belajarnya. Dia melihat bahwa hari ini adalah hari Selasa. Dia bertanya-tanya, hari apa yang akan ditujukan kalender itu 4 pangkat 2024 hari lagi? Apa yang bisa kita simpulkan dari soal ini? Ya, benar sekali adik-adik. Teks yang di atasnya ini tidak berguna sama sekali. Ini nggak usah dibaca. Ini cuman berguna dari, nah, dua kalimat terakhir doang. Jadi yang atas nih nggak usah dibaca nih. Ini hapus saja nih ini. Sangat tidak berguna gitu. Biasa sih mungkin positive thinking ya. Soal ini tuh punya banyak pertanyaan gitu. Ini pertanyaan pertama mungkin. Di nomor 4 mungkin ada soal lagi tentang ini gitu. Cuman untuk soal ini nggak usah baca teks yang atas. Kita tinggal kerjain yang bawahnya aja. Jawabannya Rabu. Ada yang jawab Rabu, ada yang jawab Sabtu. Gimana tuh caranya? Ngitung manual Kak satu-satu pakai kalender. Wah, mantap tuh. Jadi kalau UTB kan ntar bawa kalender gitu. Oke, kita coba ya karena sudah banyak perdebatan mengenai hari apakah pada 4 pangkat 2024 itu. Sangat gabut sekali ya mencari harinya. Ya nggak apa-apa ya. Oke, sekarang tuh hari Selasa katanya. Besok hari Rabu dan seterusnya. Maka 4 pangkat 2024 hari lagi. Jadi 4 pangkat 2024 hari lagi itu hari apa gitu. Kalau secara manual ya cari dulu kan nilai dari 4 pangkat 2024 itu berapa. Berapa juta gitu. Ntar ya udah berarti berapa juta hari berikutnya hari apa gitu. Cuman nggak mungkin kan kita ngitung 4 pangkat 2024. Pakai kalkulator pun kayaknya nggak sanggup kalkulator kita. Kecuali pakai ya program gitu. Yang langsung nentuin modulonya. Nah, maka dari itu tuh si modulo inilah yang berguna. Tapi modulo berapa, Bang? Kita lihat dalam seminggu itu hari-harinya akan berulang. Jadi hari-harinya itu selalu berulang dalam satu minggu. Dan dalam satu minggu itu terdapat 7 hari. Artinya dalam 7 hari itu hari-harinya akan berulang lagi. Jadi 7 hari setelah hari Selasa itu adalah hari Selasa lagi nggak sih? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Oke bener. Berarti kita sepakat ya. 7 hari setelah hari Selasa itu adalah hari Selasa lagi. 7 harinya lagi ya hari Selasa lagi. Jadi apa? Kita tinggal modulokan ini dengan 7. Kenapa modulo 7 sekali lagi? Karena hari-harinya selalu berulang dalam 7 hari gitu. Jadi polanya itu berulang setiap 7 kali. Ya udah kita tinggal cari aja nih 4 pangkat 2024 dari mod 7. Ya udah tahu idenya tinggal eksekusi gitu. Pakai sifat-sifat. Kita tahu 4 pangkat 2024. Oke, jalannya dari mana nih guys enaknya? Eh dari sini. Kita tahu kalau 4 tuh kongruen dengan ya udah 4 aja mau 7 kan. Nggak ada ngapa-ngapain. Belum bisa diapa-apain. Nggak dapat apa-apa. Ya udah kita lanjut. Ini namanya coba-coba gitu observasi. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 tuh 16 kan? 16. 16 tuh sisanya berapa? Berarti sisanya adalah 2 ya ketika mau 7. Ya nggak sih? Harusnya ya. 4 pangkat 3. Ini belum dapat nih. Kita tujuannya nyari apa sih? Nyari biar sisa baginya itu adalah 1. Kenapa nyari sisa baginya 1? Biar kalau dipangkatin berapapun, itu enak. Karena 1 dipangkatkan berapapun tuh ya tetap dirinya sendiri. Jadi kita nyari sebisa mungkin kongruen pasangannya yang sisa baginya adalah 1 atau min 1. Oke. 4 pangkat 3 kongruen dengan berapa nih? 4 pangkat 3 itu 64 ya guys ya. 4 pangkat 3 itu sekadar info adalah 4 kali 4 kali 4 atau 16 kali 4 sama dengan 64. Kebetulan 64 itu kalau dimodulkan dengan 7 adalah
Bener guys, satu. Kenapa? Karena kelipatan 7 itu paling dekat adalah 63 kan? Berarti kalau 64 tuh lebih satunya. Berarti ya udah, kita dapat sampai 4 pangkat 3 itu modulo 7. Udah enak nih, udah ada angka satu yang muncul. Ya udah kita tinggal pangkat-pangkatin aja gitu. 4 pangkat 3. Jadi kita pakai yang ini ya. Yang si info yang ketiga ini. Karena yang baris kedua dan pertama itu nggak berguna gitu. Bukan nggak berguna sih, bisa dikerjain cuman lebih panjang tahapnya. Oke, 4 pangkat 3. Biar menuju ke 4 pangkat 2024 harus gimana guys? Ya harus dipangkatin lagi kan? Jadi ini kita pangkatin. Dengan bilangan berapa guys? Terdekatnya guys, ada yang tahu guys berapa tuh? 2022 kita coba bagi dengan 3. Bener guys, 2022 itu dibagi 3 hasilnya 674. 674 nih di sini guys. Kenapa 674 guys? Karena kita tahu sifat pangkat ya guys ya, yang sudah dijelasin sama Abang Gilang. Kalau ada suatu bilangan pangkat dipangkatin berarti pangkatnya bisa dikalikan kan. 3 dikali 674, ini saya kasih notes. 3 dikali dengan 674 itu kan 2020. Waduh, kegeser nih. 2022 kan? Ya udah mendekati 2024 nih. Udah mulai ada pendekatan gitu kan. Kita nyarinya yang di bawah 2024. Karena kenapa? Karena kita cuman kita cuman punya sifat perkalian, nggak punya sifat pembagian. Jadi jangan sampai ngambilnya ketinggian gitu di atas 2024. Jadi kita ngambilnya 674. 4 pangkat 3 pangkat 674 kongruen dengan, ya udah, karena yang kiri tadi kita pangkatkan 674, berarti yang kanan juga harus kita pangkatkan dengan angka yang sama. Modulo 7 gitu. Ya udah kita selesaiin yang kanan nih. Yang kiri hasilnya apa? 4 pangkat 3 pangkat 674 tuh ya 3 kali 674, 2022 kan? Kongruen dengan 1 pangkat 674 ya udah, 1 pangkat berapapun ya sama aja. Modulo 7 guys. Nah, udah lumayan nih kan, udah ada pendekatan, guys. Sama kayak deketin orang gitu kan. Nggak langsung nunjuk ke dia gitu. Kita deketin dulu. Nah, kita mau nyarinya 4 pangkat 2024. Kita udah dapat 4 pangkat 2022. Setelah itu kita apain, guys? Ya udah, biar dia menuju ke sana, kita kalikan aja dengan 4 pangkat 2. Boleh nggak? Boleh dong. Sesuai dengan sifat berapa? Sesuai dengan sifat nomor 6. Jika kita punya A kongruen dengan B modulo M, maka kita bisa mengalihkan kedua bilangan tersebut dengan bilangan bulat berapapun yang sama. Ya udah, kebetulan saya kalikan dengan 4 pangkat 2, kedua ruas. Dikali 4 pangkat 2022 kongruen dengan satu, sorry, 4 pangkat 2 dulu ya. 4 pangkat 2 dikali satu gitu. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan satu. Nah, modulo 7. 4 pangkat 2 dikalikan dengan 4 pangkat 2022 ya udah, sesuai yang dijelasin Abang Gilang, hasilnya adalah 4 pangkat 2024. Oh, udah ada pencerahan nih, udah sama nih angkanya. Kongruen dengan 4 pangkat 2 dikali satu ya udah 4 pangkat 2 kan. 4 pangkat 2, 16. Modulo 7. Ini masih 16 nih angkanya, ini masih bisa disederhanakan. Oke. 4 pangkat 2024 kongruen juga. 16 tuh ketika dimodulkan dengan 7 hasilnya berapa? 16 dibagi dengan 7 hasilnya berapa? Ternyata 16 juga itu kongruen dengan 2 kan? Modulo 7. Sisanya sama dengan 2 juga gitu. 16 dengan 2 sisanya sama. Makanya kongruen. Karena kan kita punya sifat tadi A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M. Berarti A kongruen dengan C modulo M.
Ya udah. Berarti karena 4 pangkat 2024 itu kongruen dengan 16, dan 16 kongruen dengan 2, berarti 4 pangkat 2024 kongruen dengan 2 juga kan. Modulo 7. Artinya apa, guys? Artinya ketika kita bagi si 4 pangkat 2024 ini dengan 7, dia bersisa adalah 2. Jadi sisanya ini adalah 2. Nah, gimana tuh sisanya artinya, Bang? Nah, artinya si harinya ini akan berulang sebanyak berapa kali tadi ya? Kalau nggak salah 674 kali dulu ya, berulang ya, polanya ya. Jadi Selasa, 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 Selasa terus selama sebanyak 674 kali. Setelah itu ternyata kelebihan 2 hari. Jadi ini nih kelebihan 2 hari. Kelebihannya ada 2 hari. Sesuai yang dijelasin di konsep awal ya. Kalau sisanya 2, sisanya positif artinya dia kelebihan. Kalau sisanya negatif artinya kekurangan gitu. Jadi ini kelebihan 2 hari. Ya udah, karena tadi hari Selasa dia kelebihan 2 hari, ya udah hari apa berikutnya? Selasa berarti kelebihan 2 hari, Rabu, Kamis. Bener nggak, guys? Jadi jawabannya yang Kamis. Apakah jawaban saya yang di grup salah? Ya nggak tahu dah ya. Apakah sama jawabannya? Saya udah lupa. Yang pasti udah bener nih. Betul sekali. Apakah ada pertanyaan mengenai soal ini? Kenapa pangkatnya harus di bawah 2024, Kak? Karena kalau saya ngambilnya misal 4 pangkat ini, misalnya saya ambilnya 4. Kita kan tadi dapat 4 pangkat 3 itu sama dengan kongruen dengan 1 modulo 7 kan? Kalau saya jadikan ini 4 pangkat 3, saya pangkatkan dengan 675. Kongruen dengan 1 pangkat 675, mau 7. Misal nih, tadi nanyain, gimana kok ngambilnya di bawah 2024? Coba kita kalikan nih, hasilnya adalah berapa nih? 2025 ya? Kongruen dengan 1 modulo 7. Ini kan, kita ngambilnya yang di atas kan? Nah pertanyaannya, kalau ngambilnya di atas kayak gini, gimana caranya buat dia ini? Buat kita ubah dia menjadi 4 pangkat 2024. Yang ini. Apakah dibagi dengan 4 gitu kedua ruas? Nggak bisa kan? Karena kan kita nggak ada sifat-sifat yang ini kan? Nggak ada sifat-sifat yang menyatakan kalau kedua ruas kongruen tuh boleh dibagi. Yang ada kan cuma dikali kan? Ya udah nggak bisa kita ubah kan ini jadi 4 pangkat 2024. Maka ini salah gitu. Salahnya di bagian sini. Kita nggak boleh bagi dengan 4. Makanya kita ngambil yang di bawah 2024 agar kita bisa manipulasi dia menjadi angka yang kita mau dengan cara mengalihkan. Karena kalau perkalian kan boleh kan, yang nggak boleh pembagian gitu. Oke, nah benar tuh kata 19624. Oke, masih adakah pertanyaan di soal terakhir ini? Kalau nggak ada, hari ini cukup sampai sekian doang. Apakah boleh kalau hasil kalinya tepat 2024? Boleh sekali guys. Tapi kebetulan kan nggak ada yang ini kan, nggak ada bilangan yang dipangkatkan hasilnya 2024 kan di sini. Kalau pangkat 674 tadi hasilnya 2022. Kalau pangkat 675 hasilnya 2025. Kebetulan nggak tepat kan. Tapi kalau tepat, sangat amat boleh. Dan sangat sangat oke. Jadi lebih mudah lagi kan. Ya udah langsung dapat hasilnya. Kenapa enggak gitu. Oke ya. Bang, kalau misal sisanya 0 di bawah gimana? Kalau misal sisanya 0 di sini. Berarti kelebihan 0 hari. Kelebihan 0 hari artinya udah hari Selasa aja gitu. Oke ya. Jadi kayak gini contoh soal modulo. Jadi kalau misal dia nanyain kayak gini nih, ada pola terus ditanyain hari kesekian adalah. Nah, teman-teman bisa curiga kalau itu adalah modulo gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini cukup sekian.
Soal-soal modul lain kalau ada yang punya, silakan drop aja di grup. Ini modulo yang mencakup UTBK aja. Jadi jangan tanya bang, kenapa teorema-teorema lain nggak dimunculin gitu kayak Fermat dan lain-lain, karena sepertinya nggak relevan buat UTBK. Cuman kalau mau mau dalami lebih lanjut boleh. Ini saya tulisin teoremanya. Ada teorema apa ya? Teorema Little Little bener kasih gini tulisannya. Little Fermat, terus Wilson sama apa lagi satu ya? Dan fungsi Tongchen Euler. Buat yang mau baca silakan. Kalau mau lebih dalami lagi dengan seputar ini dunia modulo. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Sifat-sifat ini udah cukup buat nalangin teman-teman buat UTBK nanti. Gitu. Kalau Wilson nih bahas tentang modulo, tapi dia modulonya tentang faktorial. Jadi ketika ada faktorial yang muncul, kita bakal bisa nyelesain juga gitu modulonya. Ini kan nggak ada faktorial kan di sini. Kalau hasilnya tepat berarti hari sekiannya. Kalau hasilnya tepat, apakah hari sekiannya sama tetap 2000? Enggak, Rabu. Ya benar. Tergantung sisanya, guys. Nih misalnya nih, saya ubah di sini. Ceritanya nih ya, cerita doang nih. Misal ternyata langsung tepat 2024 di sini. Dan di sini tuh sisanya satu. Ya udah berarti kelebihan satu hari gitu. Jadi tergantung pada sisanya di sini berapa gitu. Kalau sisanya di sini ya nol, berarti ya udah kelebihan nol hari, langsung hari Selasa. Kalau sisanya 5 ya udah berarti kelebihan 5 hari gitu. Oke ya. Ini saya kembalikan ke 2022. Sip. Kak, teman saya ada yang mau ikut gabung grup Welcome, apakah boleh di-invite? Boleh. Harusnya kalau mau linknya tinggal ada di Giform yang kemarin ya guys ya. Tinggal ke Instagramnya, terus cari Google Formnya, isi, terus dapat linknya. Gitu guys. Oh iya, bisa pakai cara pola kayak nomor selanjutnya. Sebelumnya kah? Cara pola mod 7. 4 pangkat 2 itu 16. Kebetulan kagak bisa. Kenapa? Untuk pertanyaan yang sweet ya, apakah bisa pakai pola yang 4 pangkat 1, 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 4? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini nih modulo 7 guys. 4 pangkat 2 modulo 7 berapa? Bukan 16 ya, atau bukan 6 ya. Dia adalah 2. Jadi bukan angkanya 46, 46, 46, tapi 421, 421, 421. Karena kan kalau yang tadi itu kan, mana yang tadi? Yang tadi ini itu karena dia modulo 10, jadi tinggal lihat angka terakhirnya aja kan. Ambil digit satuan terakhirnya. Karena dia modulo 10. Tapi karena di sini modulo 7, berarti kan angka kongruennya kan beda kan di sini. Karena pembaginya aja beda gitu. Jadi polanya sebenarnya yang ini nih, 421. Kalau kalian mau ngecek lagi, 4 pangkat 4, ketika dibagi dengan 7, itu pasti hasilnya, sisanya adalah ini, 4 lagi. 4 pangkat 5 berarti sisanya nanti adalah 2 lagi. 4 pangkat 6 sisanya 6. 4 pangkat 7 sisanya 4 lagi. 4 pangkat 8 hasilnya 2. 4 pangkat 9 sisanya 1 lagi. Gitu seterusnya. Bakal ngulang terus dia sebenarnya. Jadi boleh lagi sebenarnya kalau kita modulkan dengan 3 aja. Karena polanya berulang setiap 3 kali juga. Gitu. Cuman langsung gini aja gitu. Biar enak, to the point. Iya bener. Jadi perhatiin lagi ya. 6 tuh bukan sisa baginya guys. 6 tuh digit belakangnya. Karena kebetulan aja tadi. Yang mod 10 itu. Mod 10 kan berarti sisa yang bagian belakang kan. Langsung aja. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan cukup sekian, saya harap ada soal modul lain yang muncul di grup ya, biar bisa dibahas. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misal belum sempat balas chat
ini personal maupun di grup karena ya gitu guys. Biasalah. Oke ya, kalau nggak ada ini saya ini dulu, ekspor dulu file. Selagi nunggu kalau ada pertanyaan lain. Seperti biasa, PDF, ekspor. Eh, recordnya kapan, Bang? Kemungkinan recordnya besok baru terupload. Kenapa tuh? Karena tadi kepotong-potong recordnya, jadi harus saya gabungin dulu. Modulo Port 2. Ntar tinggal cek aja YouTube-nya. Kalau nggak, aktifin loncengnya guys, biar kalau udah upload ya ada notif. Kak, kasih satu contoh soal lagi, ntar saya coba di ini deh, di grup deh kalau ada contoh soal lagi. Kebetulan udah habis contoh soal saya nih. Siap, ntar diupload kalau panjang umur guys. Kapan lagi ada Zoom? Ntar kita lihat ya guys, apakah ada hari Minggu atau hari Sabtu nanti. Dengan abang-abang yang berbeda lagi. Atau dengan mbak-mbak yang berbeda. Oke, saya stop share screen dulu. Apalagi ya? Apakah ada yang kurang? Belum saya sampaikan. Ya, sekali lagi ya. Semoga udah bikin akun semuanya. Jangan sampai kelupaan. Jangan sampai juga lupa ini, apa? Daftar jurusannya. Pilih pilihannya. Jangan lupa yang beasiswa KIP. Jangan lupa daftar dan sinkronisasi. Terus apa lagi ya? Kayak gitu doang sih ya. Berdoa. Jangan lupa berdoa. Minta restu sama orang tua. Makan, minum, teratur. Jangan begadang. Ya, itu aja guys. Tetap semangat. Sampai jumpa di UTBK 2024 ini. Semoga jaga kesehatan baik-baik. Semoga dilancarkan. Dan semoga nilainya semua di atas 800. Amin. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di next meeting. Bye-bye. Wah, lupa nggak ada lagunya. Nggak apa-apa guys. Saya N ya.